Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada malam hari ini untuk pembelajaran kita terkait dengan bisnis plan, yaitu tugas pada saat UAS, saya buat video seperti ini ya, mohon maaf ya. Semoga teman-teman bisa melihat secara dan menyimak secara serius, sehingga teman-teman bisa menyusun proposal bisnis plan ini dengan baik ya. Untuk diketahui dan saya kembali lagi saya ingatkan, tugas membuat proposal bisnis plan ini merupakan tugas ujian akhir semester ini untuk mata kuliah kewirausahaan atau tugas UAS. Sehingga teman-teman harus segera membuat meskipun masih sekitar 7 sampai 6 sampai 7 pertemuan lagi. Namun teman-teman harus segera membuat karena mengingat proposal bisnis plan ini dibuatnya tidak cukup mudah ya. Berbeda dengan company profil yang teman-teman buat kapan hari untuk tugas UTS. Ini harus teman-teman perhatikan dan harus segera diselesaikan. Oke. Kita masuk tentang materi mengenai bisnis plan ya. Jadi secara definisi teman-teman, bisnis plan ini merupakan sebuah alat untuk meluncurkan, mengembangkan, dan mengelola usaha. Jadi bisnis plan ini adalah semacam proposal, bukan seperti company profile yang dibuat dalam bentuk PowerPoint, namun teman-teman membuatnya dalam bentuk makalah untuk bisnis plan ini, sehingga di dalam bisnis plan itu nanti akan ada bab satu, bab 2, bab 3, daftar pustaka dan lampiran. Jadi seperti itu. Makanya kembali lagi saya ingatkan untuk segera membuat karena memang walaupun teman-teman sudah memiliki ide bisnis yang kemarin teman-teman tuangkan dalam bentuk company profile, tetap nanti teman-teman membuat kembali, menyusun kembali tidak dalam bentuk company profile dalam bentuk UAS ini, melainkan dalam bentuk bisnis plan. Jadi sebagai alat untuk meluncurkan, mengembangkan dan juga mengelola usaha dari ide bisnis yang teman-teman sudah buat ya. Kemudian bisnis plan ini juga berfungsi sebagai peta jalan atau roadmap dari ide bisnis itu ya. Bahkan bisnis plan ini juga menjadi panduan dalam pengambilan sebuah keputusan bisnis. Seperti yang saya ingatkan di pertemuan-pertemuan kemarin bahwa teman-teman harus menentukan ide bisnis yang kemudian pada waktu tes dibuat dalam bentuk company profile. Kemudian saat ini teman-teman melanjutkan kembali untuk menyusun dalam bentuk proposal bisnis plan ide itu ya. Tetapi kembali lagi saya ingatkan bahwa ide bisnis tidak hanya berdasarkan hobi atau kesenangan saja atau keinginannya teman-teman, melainkan muncul kan adanya suatu permasalahan yang terjadi di suatu lokasi atau di suatu wilayah, kemudian teman-teman ingin memberikan solusi bagi permasalahan tersebut sehingga teman-teman membuat ide bisnis tersebut. Jadi tidak saya izinkan ide bisnis teman-teman itu berdasarkan keinginan atau hobi saja, melainkan ada dasarnya. Jadi ada alasan dan alasannya harus logis berdasarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga apa yang terjadi ketika teman-teman mampu memberikan solusi dari permasalahan itu, bahwa apa yang terjadi ide bisnis teman-teman adalah ide bisnis yang dibutuhkan oleh masyarakat atau calon konsumen ya. Kemudian manfaat. Manfaat dari bisnis plan. Yang pertama adalah untuk menuangkan ide bisnis secara terstruktur. Kenapa dibilang terstruktur? Karena memang dalam penyusunan proposal bisnis plan ini, teman-teman harus membuat mulai dari bab satu, bab 2, bab 3, daftar pustaka, bahkan lampiran. Untuk lampiran, teman-teman hanya memasukkan lampiran terkait biodata ketua dan anggota. Ya, bagi teman-teman yang berdua, dalam satu tim yang berdua, dari teman-teman memasukkan biodata ketua dan anggota. Jika teman-teman mengerjakannya individu atau sendiri, silakan memberikan biodatanya sendiri, ya, di lampiran. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi ide untuk mengurangi resiko kegagalan. Di mana dari bisnis plan ini semua tertuang di bab satu itu tentang pendahuluan, kemudian bab 2 itu tentang gambaran umum rencana usaha, kemudian di bab 3 adalah metodologi atau metode pelaksanaan dari pembuatan ide bisnis tersebut. Maka ketika itu semua tertuang secara tertulis, maka hal ini tentu akan mengurangi resiko kegagalan. Berbeda dengan kalau teman-teman memiliki ide bisnis kemudian tidak dituangkan, sehingga tidak ada secara tertulis untuk mengingat apakah ide bisnis itu bisa dijalankan. Berbeda seperti yang teman-teman buat, karena teman-teman nanti membuatnya adalah secara tertulis dalam bentuk makalah, dan itu semua bisa dibaca kembali di lain waktu, maka akan
Ketika teman-teman sudah siap untuk membuka sebuah usaha tersebut, maka eh, dengan adanya tulisan tersebut akan mengurangi resiko kegagalan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan diri bagi pelaku usaha sendiri. Karena dengan memiliki bisnis plan atau proposal bisnis plan, maka dapat menunjukkan kepada pihak-pihak stakeholder, kemudian calon konsumen, calon pelanggan, ya, bahkan pada pihak investor misalnya, untuk membaca atau untuk mengetahui ide bisnis, alur dari ide bisnisnya itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah manfaat bisnis proposal bisnis plan ini adalah sebagai alat bantu visibilitas, di mana adanya proposal ini dapat dilihat, ya, dapat dilihat, dibaca oleh pihak-pihak luar, sehingga mampu memberikan sebuah acuan bagi pengorganisasian dan kalau bisa untuk memberikan pendanaan, sehingga memang sebuah usaha itu terkadang membutuhkan dana eksternal, teman-teman. Jadi dana itu tidak hanya internal dari modal sendiri, tapi juga bisa jadi dana itu dari eksternal atau dari pihak luar yang memberikan pendanaan, seperti contohnya perbankan atau lembaga-lembaga yang memberikan bantuan hibah atau investor yang ingin memang bekerja sama dengan usahanya teman-teman. Ya, oke, tujuan. Kalau tadi adalah manfaat, sekarang adalah tujuan dari adanya penyusunan proposal bisnis plan. Yang pertama adalah untuk mencari investor. Kembali lagi, eh, biasanya seorang pengusaha itu selain mendapatkan dana internal dari modal, juga mendapatkan dana itu secara eksternal atau dari luar. Kemudian yang kedua, eh, dengan adanya proposal bisnis plan ini adalah dapat digunakan untuk menjual. Jadi ada beberapa usaha itu yang bukan dijual karena bangkrut, ya, bisa jadi karena bangkrut, tapi bisa jadi perusahaannya itu bisa menjadi perusahaan laba. Jadi dari perusahaan biasa, ya, tunggal, kemudian berubah menjadi perusahaan laba, sehingga perusahaannya ingin menambah, ya, menambah eh, franchise di kota-kota lain. Nah, ketika dia ingin mendapatkan franchisee, jadi franchisee adalah orang membeli franchise, usaha franchise seseorang, maka dia menjual, ya, ada ada menjual. Nah, sistem menjualnya itu bisa dilakukan ketika dia memiliki proposal bisnis plan. Orang bisa tahu usahanya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah memperbesar perusahaan itu sendiri. Nah, eh, ketika memperbesar perusahaan, kemungkinan perusahaannya tidak ada, sudah berjalan, kemudian dia ingin mungkin menambah cabang dan sebagainya, ya. Sehingga membutuhkan kembali lagi investor. Ketika dia ingin menambah investor, maka diperlukan proposal bisnis plan sebagai acuan dari adanya berjalannya usaha, pengoperasionalan usaha seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah untuk mendapatkan kredit dari perbankan, juga juga dari bantuan dari pemerintah. Kemudian ini adalah tahapan dalam penyusunan proposal bisnis plan. Yang pertama adalah dengan menggunakan riset dan survei lapangan. Ini yang seperti tadi saya jelaskan ke teman-teman bahwa saya tidak menginginkan teman-teman itu mempunyai ide bisnis itu hanya berdasarkan keinginan, hanya berdasarkan passion, hanya berdasarkan hobi seperti itu, tapi harus melalui sebuah riset dan survei lapangan. Nah, riset ini bisa dilakukan dengan menggunakan survei yang pertama, jadi menggunakan kuesioner, atau bisa juga dengan wawancara. Jadi setelah melakukan survei, teman-teman melakukan wawancara secara mendalam terkait apa yang ditanyakan di dalam survei atau kuesioner tersebut. Kemudian yang terakhir, teman-teman bisa melakukan observasi atau pengamatan apakah hasil dari kuesioner atau survei tadi dan juga pewawancara mendalam tadi apakah sesuai dengan apa yang teman-teman amati. Sehingga dari riset secara terstruktur tadi, teman-teman bisa mendapatkan gambarannya utuh, masyarakat atau calon konsumen itu paling banyak membutuhkan produk seperti. Biasanya riset ini dilakukan berdasarkan bahan baku yang digunakan. Jadi tidak spesifik pada produk yang digunakan, tapi bahan baku yang digunakan. Misal, bahan baku yang teman-teman nanti akan produksi itu adalah bahan baku pisang, misalnya. Nanti akan dibuat produk apa, itu nanti. Tapi teman-teman melakukan riset apakah produk pisang ini masih diminati oleh konsumen. Teman-teman bisa membuat sebuah kuesioner yang isinya nanti menanyakan tentang bahan baku pisang. Kemudian teman-teman bisa melakukan wawancara secara mendalam
kepada orang-orang yang mengisi kuesioner tersebut. Misalkan jenis, kalau pisang kan juga jenisnya banyak. Apakah pisang memang betul-betul dibutuhkan oleh mereka dan jenis pisang seperti apa yang paling banyak dibutuhkan diinginkan oleh konsumen seperti itu. Dengan wawancara secara mendalam, teman-teman akan lebih tahu secara spesifik biasanya yang dibutuhkan oleh calon konsumen atau masyarakat itu apa. Atau keinginan masyarakat biasanya pisang itu dibuat apa gitu ya. Hasil yang terbanyak itulah yang bisa menjadi kebutuhan dari mereka. Kemudian yang terakhir, intinya jangan mudah percaya dengan kuesioner dan juga wawancara yang kita lakukan, tetap kita harus tetap melakukan observasi atau pengamatan. Mungkin kita bisa melakukan pengamatan di pasar dengan mengamati eh, penjual pisang ya yang ada di pasar. Apakah memang dalam sehari itu berapa konsumen yang datang atau membeli produk pisangnya. Eh, ini bukan konsumennya itu bukan pedagang ya, tapi konsumennya benar-benar dia mengonsumsi produk pisang itu berapa banyak. Kemudian teman-teman juga bisa spesifik pada melihat pada penjual-penjual yang sudah mengolah produk pisang menjadi apa, misalkan itu kan bisa menjadi pembanding bahwa produk teman-teman seperti ini, kemudian produk mereka seperti apa. Nanti teman-teman bisa mengamati, kemudian juga diamati berapa jumlah konsumen yang datang setiap harinya dan mengkonsumsi produk itu ya. Ketika teman-teman bisa mengamati semuanya, melakukan riset, ya itu namanya riset struktur, makanya teman-teman bisa mendapatkan satu kesimpulan yang baik terkait ide bisnisnya teman-teman. Itu tadi semua adalah pengumpulan data internal, teman-teman. Jadi data yang teman-teman dapatkan itu semua dikumpulkan. Kemudian jangan lupa teman-teman dikombin dengan data eksternal. Data eksternal itu data yang diperoleh dari luar teman-teman. Kalau yang survei, wawancara mendalam, observasi, itu kan data internal, data yang diperoleh dari teman-teman melakukan survei, melakukan wawancara, mengamati, ya. Kalau yang satunya ini adalah data eksternal. Nah, data eksternal ini adalah data yang ditulis dari buku, dari jurnal, atau dari sumber-sumber berita manapun. Nah, itu dikombin. Apakah betul dari hasil observasinya teman-teman, dari hasil surveinya teman-teman, dari hasil wawancaranya, apakah secara di buku manapun atau di artikel jurnal manapun atau di pemberitaan manapun semua mengatakan demikian. Jika memang iya, itu bisa memperkuat bahwa ide bisnis teman-teman memang betul-betul dibutuhkan. Kemudian setelah itu melakukan evaluasi ya, teman-teman melakukan evaluasi dan pengelolaan akan data tersebut. Setelah evaluasi dilakukan, maka teman-teman akan membuat sebuah perencanaan strategi berdasarkan hasil riset tersebut. Seperti contoh, misal produk itu nanti buat apa, kemudian jual harga berapa, dikemas dan menggunakan apa, nanti dipasarkan atau disebarkan di daerah mana, dengan pangsa pasar seperti apa. Itu namanya perencanaan strategi dari sisi produksi, dari sisi keuangan, dan sisi pemasaran. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman menyusun proposal proposal business plan ya. Yang ini nanti akan saya ajarkan teman-teman apa saja yang akan ditulis bab 1, bab 2, dan bab 3. Untuk diketahui teman-teman, dalam penyusunan proposal ini, teman-teman nanti membuatnya mau dari cover, daftar isi, kemudian bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka, jangan lupa, kemudian lampiran. Bu, ini ada daftar pustaka. Daftar pustaka digunakan untuk apa? Biasanya ada pertanyaan seperti itu dari teman-teman. Jadi daftar pustaka itu digunakan untuk eh, menuliskan literasi atau citasi dari data eksternal. Jadi seperti yang saya bilang tadi, teman-teman harus menambahkan data eksternal. Data eksternal itu bisa dari buku, dari jurnal artikel, atau juga dari pemberitaan. Nah, itu yang harus dimasukkan di dalam data pustaka. Sehingga eh, kita membaca bisa melihat apakah sumbernya itu memang sumber yang terpercaya dan akurat seperti itu. Kemudian ini kita masuk ke dalam penyusunan proposal bisnis plan ya, teman-teman. Di mana ada sebuah ketentuan. Oh ya, saya harus menjelaskan dulu bahwasanya proposal PKN ini, mohon maaf, proposal bisnis plan ini saya arahkan ke depan untuk diikutkan dalam ajang-ajang lainnya seperti proposal dalam ajang misalkan program kreativitas mahasiswa skema kewirausahaan. Tapi teman-teman tidak bisa ikut tahun ini. Ketika tapi teman-teman membuat ini, mungkin teman-teman bisa ikutnya di tahun depan. Jadi bagi teman-teman yang proposal atau ide bisnisnya nanti mumpuni, akan saya panggil dan saya ikutkan dalam program kreativitas mahasiswa
skema kewirausahaan di tahun depan. Atau juga bisa saya ikutkan dalam program P2MB, program pembinaan mahasiswa wirausaha. Atau juga bisa nanti saya ikutkan dalam lomba-lomba bisnis plan seperti itu. Eh, maka dari itu saya mengharap teman-teman di dalam cover tolong dituliskan misal nama, NPM, juga menuliskan nomor WA. Sehingga saya tidak kesulitan nanti ketika saya akan menghubungi teman-teman di tahun depan ketika ajang tersebut eh, akan ada atau dibuka untuk pendaftarannya, ya seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam ketentuan penulisan karena memang dalam pembuatan proposal business plan ini ada aturan yang melekat dan tidak boleh ditentang karena rencananya akan saya masukkan ke dalam program kreativitas mahasiswa kewirausahaan itu, maka tolong diikuti dan dipahami ya, jangan apa namanya, jangan lepas dari ketentuan penulisan ini. Yang pertama adalah terkait judul. Jadi judul tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku. Tapi sebenarnya ini berlaku pada program kreativitas mahasiswa skema yang lain. Kalau setahu saya pada skema kewirausahaan ini diperbolehkan asalkan akronim itu memang dibuat merek. Jadi ada beberapa mahasiswa yang dari dulu sampai sekarang masih ada di mana akronim tersebut digunakan untuk menamai merek. Jadi dibuat akronim tapi bukan untuk singkatan baku. Singkatan baku itu singkatannya ada di KBBI, teman-teman, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Melainkan ada akronim ini digunakan untuk biasanya memberikan nama merek. Karena nama merek itu berdasarkan akronim ya, dan tidak boleh maksimal 20 kata. Jadi kurang dari 20 kata, teman-teman. Kemudian isi utama proposal terdiri dari yang cover, daftar isi, halaman inti, 1, 2, 3, dan daftar pustaka ya, mohon maaf ini kurang daftar pustaka, serta lampiran. Ya, seperti yang saya katakan tadi, lampiran hanya terdiri dari biodata saja. Jadi biodata ketua dan anggota, bagi yang kedua. Kalau yang sendiri berarti biodatanya dia sendiri. Untuk template dari biodatanya nanti akan saya tunjukkan ya, seperti apa. Untuk contoh proposal sebenarnya sudah ada di Google Drive dan juga di LMS, hanya teman-teman bisa melihat dari situ. Ya, bagaimana contoh dari apa namanya penyusunan proposal bisnis plan itu seperti apa, ya. Kemudian halaman daftar isi ini diberi nomor halaman dengan huruf I saja, I kecil, I2 kecil, I3 kecil, diletakkan pada sudut kanan bawah. Sedangkan halaman inti yang terdiri dari bab 1, 2, 3 ditambah dengan daftar pustaka dan juga lampiran ini diberi nomor halaman dengan angka 1, 2, 3 dan terusnya dan diletakkan pada sudut kanan. Kemudian untuk bab 1, 2 dan 3 ini maksimal 10 halaman, tidak boleh lebih ya. Jadi misalkan daftar pustaka, mohon maaf ya, bab 1, 2, 3 sampai dengan daftar pustaka ya. Jadi nanti untuk lampiran itu sudah masuk ke halaman 11. Ya, diusahakan seperti itu. Ya. Kemudian menggunakan huruf atau font Times New Roman ukuran 12 dengan teks paragraf menggunakan jarak spasi 1,15 bukan 1,5 ya, 1,15 teman-teman. Dengan perataan teks menggunakan rata kiri kanan dan ukuran kertasnya A4. Di mana margin kiri adalah 4 cm, margin kanan 3 cm, margin atas 3 cm juga, margin bawah juga 3 cm. Yang membedakan hanya margin kiri, di mana ada 4 cm. Kemudian atas, bawah, kanan itu semuanya adalah 3 cm. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya, mohon dipahami. Nah, untuk sistematika penyusunan proposal bisnis plan adalah di mana ada cover. Nah, di cover itu tolong teman-teman menambahkan nama yang pasti adalah judul ya di proposal, kemudian ada logo dari Mika, kemudian ada nama teman-teman, NPM lengkap dan juga nomor WIB. Setelah itu teman-teman masukkan daftar isi, kemudian bab 1 itu adalah pendahuluan, bab 2 adalah gambaran umum rencana usaha, kemudian bab 3 adalah metode dan nah, di gambaran umum rencana usaha ini, teman-teman nanti akan menyebutkan analisis SWOT dan juga analisis keuangan di bab 2. Kemudian bab 3, di metode pelaksanaan, teman-teman menyebutkan tentang proses produksi, kemudian pemasaran, pengemasan kalau ada, kemudian STP, segmenting, targeting, positioning, dan bauran pemasaran. Untuk produk barang ada 4P, untuk produk jasa ada 7P. Baru kemudian daftar zakat dan lanjut. Nah, kita masuk ke penyusunan per bab ya, di mana teman-teman harus menuliskan apa gitu ya di dalam bab tersebut ya.
Untuk kita pahami tadi, kita ketahui bersama bahwa bab satu tadi membahas tentang pendahuluan ya. Di mana di dalam pendahuluan itu terdiri dari uraian latar belakang atau alasan yang mendasari disusunnya proposal bisnis plan. Nah ini teman-teman yang saya bilang tidak boleh nanti alasannya adalah karena teman-teman passionnya seperti itu atau hobinya seperti itu tidak boleh. Harus berdasarkan riset atau eh, survei di lapangan ya dengan teman-teman menceritakan bahwa hasil dari survei, hasil dari wawancara, hasil dari observasi tadi menjelaskan bahwa bahan jago itu memang apa namanya layak atau diinginkan oleh masyarakat sehingga masyarakat kalau kita sudah bilang masyarakat berarti dia itu adalah calon konsumen apalagi itu di sekitar wilayah di mana tempat kita pangsa pasar kita dan juga sesuai dengan tempat atau lokasi usaha. Ya. Kemudian yang kedua, apakah komoditas produk yang dihasilkan itu berdasarkan hasil riset atau inisiatif sendiri? Sebaiknya memang berdasarkan hasil riset. Jadi teman-teman di situ sudah menunjukkan bahwa dari hasil riset itu seperti apa, biasanya berkaitan dengan bahan dasar, seperti yang saya bilang tadi, bahan baku atau bahan dasar dari produk yang diinginkan. Kemudian di paragraf selanjutnya, teman-teman sudah menjelaskan bahwa produk itu tuh mau dibuat seperti apa, produknya bagaimana, dengan pengemasan bagaimana, dengan pemasaran bagaimana, ya, itu sudah dijelaskan. Dengan harga jualnya berapa, itu sudah dijelaskan di dalam bab satu terlebih dahulu, ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman mengungkapkan spesifikasi teknik komoditas yang menjadi modal berwirausaha dengan memaparkan perbedaan dan keunggulan. Jadi di sini teman-teman sudah menjelaskan bahwa perbedaan atau keunggulan dari produknya teman-teman dibanding produk yang sudah ada. Saya kasih contoh, ini adalah proposal dari teman kita sebenarnya ya. Dan ini sudah kemarin sudah dikirimkan di dalam PKM, semoga lolos untuk tahun ini ya. Ini model dari perbandingan atau komparasi dari penelitian apa namanya komparasi dari produk terdahulu itu dibuat tabel ya. Jadi seperti ini tabel analisis kompetitor di mana ini adalah produk orang lain ya. Poster keramik ini produk orang lain, poster plastik juga produk orang lain. Nah, yang produknya dia sendiri itu adalah namanya Terra Coaster ya, dengan bahan dasar dari limbah garis. Jadi memang permasalahannya ini adalah karena adanya limbah dari satu limbah pertanian yang dibuang sia-sia yang banyak karena memang Jawa Timur itu merupakan lokasi yang agraris ya, lokasi pertaniannya sangat luas, sangat banyak, namun limbahnya tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal sehingga dari permasalahan tersebut dia ingin membuat sebuah solusi di mana limbah agraris itu dijadikan sebuah produk yang dinamakan Terracoster. Namun sebelum itu dia itu sudah menjelaskan bahwa secara riset Terracoster apa limbah agraris itu seperti apa di sisi masyarakat apa namanya dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak, kemudian apa namanya dibutuhkan saat digunakan untuk bahan seperti apa yang paling banyak diminati oleh konsumen itu seperti apa, kemudian diamati secara langsung diamati secara langsung apakah limbah agraris tadi bisa benar-benar digunakan untuk produk itu gitu ya. Nah, itu semua dijelaskan di bab satu teman-teman. Kemudian nanti ada produk lain seperti poster keramik dan poster plastik seperti ini itu juga dijelaskan. Yang intinya di dalam tabel ini arahnya itu harus lebih baik yang produknya teman-teman. Jadi meskipun ada pembanding produk orang lain, namun produk teman-teman ini intinya harus lebih baik dibandingkan produk yang uh, tidak ada seperti itu. Nah, nanti bisa dijual seperti tabel itu tadi ya, teman-teman ya. Kemudian teman-teman di sini menjelaskan karakteristik pasar sasaran seperti calon konsumen teman-teman itu nanti untuk pangsa pasarnya siapa. Di sini dijelaskan bahwa pangsa pasar mereka itu adalah pengusaha kafe karena memang produknya ini nanti arahnya ada digunakan untuk uh, pengusaha kafe yang ada di sekitar kota Kediri terutama dan Jawa Timur sebenarnya. Nah, ini di sini dijelaskan bahwa sisi demografi kota Kediri itu memiliki jumlah penduduk ini dengan generasi milenial dan jumlah kafenya itu sebanyak ini. Sehingga dengan produk coaster, Terra Coaster ini, kemungkinan besar selain memanfaatkan limbah pertanian yang dibuang, ya, yang cukup potensial dan dibuang begitu saja dan memberikan solusi itu, juga didukung dengan adanya pasar yang membutuhkan produk ini. Sehingga itu menjadi sebuah simbiosis mutualisme ya antara
adanya bahan baku dengan adanya kebutuhan akan produk tersebut. Ya. Kemudian kelima, teman-teman menyebutkan rumusan masalah, tujuan, luaran, dan manfaat dari program ini ya. Jadi teman-teman mengikuti saja ini seperti contohnya rumusan masalah. Rumusan masalah untuk program kreativitas mahasiswa untuk proposal bisnis plan ini ya. Nanti yang arahnya nanti akan buat program kreativitas mahasiswa wirausaha ini adalah tiga teman-teman. Jadi yang pertama adalah bagaimana proses produksi. Jadi bagaimana proses produksi, kemudian yang kedua adalah bagaimana produk ini bisa dapat digunakan untuk memberikan solusi apa. Misalkan produk Terracoster ini dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan produk berbahan tidak ramah lingkungan, seperti plastik dan keramik tadi, dan sebagai kompetitornya. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi pengembangan bisnis dari Terracoster. Jadi tiga itu ya yang ditanyakan. Yang pertama adalah bagaimana proses produksi, bagaimana produk itu bisa digunakan untuk untuk meningkatkan solusinya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana strategi pengembangan bisnis. Nah, strategi pengembangan bisnis itu sebenarnya sudah menjawab pertanyaan terkait uh, produksi, keuangan, dan juga pemasaran. Ya. Kemudian tujuan. Nah, tujuan dari adanya program kreativitas ini adalah tiga tadi, yaitu untuk pertama adalah untuk mengetahui proses produksi, untuk mengetahui apakah produk ini itu dapat digunakan untuk apa, ya, untuk memberikan solusi apa. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui strategi pengembangan bisnis dari produk ini. Kemudian luaran. Nah, luaran dari program ini ya atau proposal bisnis plan ini ya. Yang pertama adalah tersusunnya laporan kemajuan, kemudian tersusunnya laporan akhir, terbentuknya atau tersusunnya katalog produk ya. Nanti produknya diberikan nama apa, jangan lupa. Jadi sudah harus jelas nama produk sama nama mereknya. Kemudian yang keempat adalah terbentuknya akun media sosial. Nah, akun media sosial itu kan banyak sekali ya. Ada platformnya Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Nah, teman-teman harus spesifik menjelaskan atau menyebutkan platformnya itu apa. Instagram, ya, dengan nama akun apa, itu juga sudah jelas. Nanti teman-teman bisa menambahkan, kalau ingin, silahkan bisa menambahkan untuk luarannya adalah dengan adanya HKI, hak kekayaan intelektual. Jika tidak, juga ya. Kemudian untuk manfaat itu adalah manfaat bagi calon konsumen, bagi masyarakat tentunya ya, bagi calon konsumen, bagi teman-teman sendiri sebagai yang membuat ide. Yang pertama, teman-teman bisa memberikan solusi terkait dengan memberikan manfaat terkait solusi. Jadi bagi masyarakat, bagi calon konsumen, teman-teman produk teman-teman bisa digunakan untuk apa? Ya. Kemudian yang kedua adalah cukup dua aja nggak apa-apa. Jadi untuk teman-teman sendiri bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kewirausahaan dan bidang apa. Jadi kayak ini misalkan inovasi produk berbasis limbah pertanian. Itu juga salah satu manfaat bagi teman-teman juga. Ya. Oke, kemudian itu adalah isi dari bab satu, pendahuluan teman-teman. Kemudian kita beralih ke bab dua, yaitu gambaran umum rencana usaha. Di mana di dalam gambaran umum rencana usaha ini ada tadi analisis SWOT dan juga analisis keuangan. Ya, sebelum membahas tentang analisis SWOT, biasanya di bab dua ini dia membahas tentang potensi sumber daya yang berkaitan dengan bahan baku. Bagaimana potensi bahan baku itu ada di wilayahnya, sehingga diharapkan adanya potensi bahan baku ini dengan tempat usaha, tempat produksinya itu tidak terlalu jauh, sehingga ketika berdekatan itu dapat meningkatkan kualitas dari produk. Berbeda dengan ketika bahan baku tersedia di tempat lain, kemudian produksinya di tempat lain lagi yang lebih jauh lagi, itu juga akan mengurangi kualitas dari produk tersebut. Nah, ini diharapkan antara potensi adanya sumber bahan baku dengan tempat produksi ini berdekatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari produk tersebut. Contohnya, nah seperti ini. Ini juga harus berdasarkan data eksternal ya teman-teman ya. Tidak boleh menyebutnya itu tanpa adanya apa namanya literasi ya, literatur atau literasi yang jelas. Seperti ini contohnya berdasarkan data BPS tahun 2025, produksi padi di wilayah Jawa Timur itu mencapai 10 juta ton. Kenapa ini membahas tentang padi? Karena memang bahan baku dari adanya Terracoster ini adalah limbah pertanian yang berupa sekam padi dan jerami.
Jadi ini erat kaitannya dengan padi kan ya. Padi dan brani itu merupakan limbah yang dibuang biasanya dari hasil pertanian padi kan. Maka harus diketahui jumlah padi di Indonesia itu, jumlah produksi padi di Indonesia itu jumlah itu semua maaf di Jawa Timur ya ini ya, karena memang tempatnya spesifik di Jawa Timur. Nah ini harus dijelaskan seperti itu. Bahkan kalau perlu dijelaskan bahwa misalnya tempat produksinya akan dilakukan di sekitar Kediri misalkan, karena masuk dalam wilayah Jawa Timur. Sehingga dijelaskan juga bahwa antara hasil apa namanya, antara hasil sumber bahan baku atau sumber bahan baku dengan tempat produksi tidak jauh ya, dan ini harus berdekatan sehingga kualitas produk yang dihasilkan juga akan semakin meningkat atau semakin berkualitas seperti itu. Kemudian baru nanti teman-teman membuat analisis SWOT. Analisis SWOT itu bisa dibuat tabel seperti yang ada di slide. Ada juga teman-teman yang bisa membuat dalam bentuk gambar atau juga dijelaskan secara deskriptif seperti itu. Analisis SWOT. SWOT itu S-nya pertama adalah strength. Strength itu adalah kelebihan. Kemudian weakness itu adalah kekurangan. Kemudian O itu opportunities itu adalah peluang. Dan T atau threat itu adalah ancaman. Ya. Oke, masih di bab 2, selain kita membahas mengenai analisis SWOT, sumber bahan baku tadi, teman-teman juga harus menjelaskan mengenai analisis keuangan, teman-teman. Analisis keuangan. Dan analisis keuangannya itu harus minimal 2 tahun ke depan. Tidak boleh hanya 1, 2, 3 bulan atau 6 bulan, tidak boleh. Jadi batasan maksimal, batasan minimal sebuah ide usaha itu bisa dikatakan layak adalah jika mampu memenuhi keuangan secara dalam kurun waktu 2 tahun ini. Seperti itu. Nah, kita lihat contohnya di proposalnya Mas Ilham. Di sini ya, di bawah ini terkait dengan aspek keuangan. Nah, jadi yang ditulis dalam 2 tahun ini adalah perkiraan. Kenapa kok perkiraan semuanya, Bu ya? Ya, karena memang ini masih berupa ide, bukan produk yang sudah dihasilkan. Kalau teman-teman buat produk yang sudah dihasilkan, itu namanya bukan perkiraan lagi, tapi langsung hasil penjualan atau cash flow seperti itu. Tapi karena ini adalah masih ide dan belum diterapkan, maka ini namanya perkiraan hasil penjualan. Perkiraan cash flow seperti itu. Nah, ini perkiraan hasil penjualan selama 2 tahun, teman-teman. Jadi tabelnya nanti dibuat selama 2 tahun, kemudian ini juga perkiraan cash flow dalam 2 tahun. Semuanya dibuat selama mulai dari bulan pertama sampai ke 24, karena memang perhitungannya adalah 2 tahun. Ya. Jadi ini yang harus dihitung selama 2 tahun itu ini, perkiraan hasil penjualan dan perkiraan cash flow. Kemudian sebelum perkiraan hasil penjualan dan perkiraan cash flow, teman-teman ini menjelaskan tentang mencari perhitungan tentang biaya rata-rata per unit. Ya, ini rumusnya. Nanti teman-teman bisa mengikuti ini. Kemudian teman-teman juga mencari harga pokok penjualan. Ini rumusnya. Ya. Kemudian teman-teman juga mencari BEP atau break even point berdasarkan unit. Jadi BEP itu ada dua, teman-teman. Berdasarkan unit dan berdasarkan harga. Nah, ini kalau ini berdasarkan unit atau volume produksi, kemudian ini adalah BEP berdasarkan harga. Kemudian selain HPP, BEP, dan biaya rata-rata per unit, teman-teman juga mencari benefit cost ratio. Ya, ini rumusnya, kemudian juga mencari terkait payback period. Jadi berapa lama produknya itu akan, eh, modalnya itu akan kembali. Ini selama berapa lama, ya, berapa bulan. Oke, seperti itu teman-teman untuk bab 2. Jadi teman-teman bisa membuat seperti itu. Kemudian setelah membuat rancangan seperti itu, nanti teman-teman membuat rincian. Jadi analisis biaya dan pendapatan usaha, di mana teman-teman nanti ada, jangan seperti ini ya, bukan biaya variabel dan biaya kos. Nanti teman-teman mengikuti ini aja di lampiran. Nah ini, jadi teman-teman mengikuti ini ya. Yang pertama adalah belanja bahan. Ini adalah belanja bahan baku ya. Kemudian belanja sewa. Ini kalau ada alat yang sewa. Kemudian di sini ada perjalanan lokal dan lain-lain. Lain-lain itu bisa terkait desain logo, desain kemasan, banner ya, iklan jika ada dokumentasi, atau juga bisa dimasukkan biaya HKI.
Dan total di sini teman-teman mencantumkan harus 8 juta ya. Karena memang aturannya untuk program kreativitas mahasiswa skema kewirausahaan maupun skema yang lain semuanya mendapatkan pendanaan 8 juta. Kita mengikuti arahan ini saja ya. Jadi teman-teman tolong membuat maksimal sampai 8 juta. Dipaskan aja. Jangan dikurang-kurangi ya. Jangan dilebih-lebihkan ya. Oke. Jadi ini kalau dimasukkan ke dalam bab 2. Kalau di punyanya Mas Ilham itu masuknya ke lampiran ya. Jadi di lampiran, di bawahnya biodata. Namanya justifikasi anggaran kegiatan. Tapi ya teman-teman nanti masuknya di bab 2 di analisis biaya dan pendapatan. Ya, oke. Seperti ini tadi yang saya ceritakan di bab 2 gambaran umum rencana usaha. Kemudian masuk ke bab 3 terkait metode pelaksanaan, di mana metode pelaksanaan ini terkait dengan bagaimana cara memproduksi, bagaimana cara mengemas, dan bagaimana cara memasarkan. Ya, di sini nanti teman-teman bisa membuat seperti punyanya Mas Ilham, ada eh, tahap praproduksi. Jadi di sini dijelaskan ada tahap praproduksi, ada tahap produksi, dan ada tahap pasca produksi ya. Di tahap praproduksi, teman-teman di sini menjelaskan tentang riset yang terdahulu dan juga teman-teman bisa mencantumkan nama alat dan bahan yang dibutuhkan dalam bentuk tabel seperti ini misalnya. Ini di tahap praproduksi. Jadi teman-teman sudah mengelis ya alat dan bahannya apa saja. Jangan lupa setiap alat dan bahan yang ditulis ini juga sebenarnya harusnya masuk ke dalam rincian anggaran bahan tadi ya, belanja bahan itu semua masuk ke situ. Untuk alat juga bisa masuk di belanja sewa tadi ya. Kemudian eh, tahap produksi ini adalah step by step untuk memproduksi, cara memproduksinya bagaimana. Kemudian tahap praproduksinya adalah tahap di mana mulai dari pengemasan, jika produknya itu jarang itu pengemasan, kalau produknya selesai berarti bagaimana memberikan pelayanan, kemudian bagaimana cara launchingnya, memperkenalkan produknya itu bagaimana, atau memasarkan produknya bagaimana, untuk pendaftaran HKI-nya bagaimana, dan sebagainya. Boleh teman-teman melakukan modifikasi ya di sini ya. Tidak harus sama seperti punyanya Mas Ilham ya. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ini teman-teman menyusunnya sesuai dengan style APA. Apa? Jadi teman-teman bisa lihat di Mendeley, memilih stylenya adalah style apa nanti ya. Oke, sampai di sini untuk lampiran seperti yang saya bilang yang dimasukkan adalah biodata ya. Saya punya contohnya, sebentar. Nanti teman-teman bisa membuat seperti ini ya, sebentar ya. Hmm, Usahakan semuanya mengikuti dari apa yang saya sampaikan. Jangan membuat template sendiri, jangan membuat tangan sendiri. Ikuti semua yang ada di slide itu. Jadi membahas apa ya dibahas itu, membahas apa yang dibahas itu yang ada di slide ya. Untuk biodata, nanti teman-teman membedakan seperti ini, biodata ketua dan anggota masing-masing. Untuk template-nya itu seperti ini, teman-teman. Ya. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan tanda tangan, tanpa materai ya, tanda tangan saja. Kemudian nanti teman-teman masukkan di lampiran masing-masing, di-scan, kemudian dimasukkan ke dalam file. Ini adalah biodata anggota. Sama, cuma membedakan di sini ada tertulisnya biodata ketua tim, kalau di sini biodata anggota. Karena anggotanya cuma satu, ditulis anggota saja. Ya. Untuk dosen pembimbing harusnya ada, tapi nggak perlu karena memang saya tidak mewajibkan teman-teman untuk mencari dosen pembimbing. Nanti saja ketika saya hubungi di tahun depan, insya Allah nanti teman-teman yang berhak untuk mengikuti program aktivitas mahasiswa atau mengikuti program pembinaan mahasiswa wirausaha. Nanti baru nanti teman-teman bisa memilih desain tersebut ya. Oke, sampai di sini teman-teman untuk penjelasan terkait bisnis model Canvas ini nanti akan saya jelaskan setelah menjelang UAS dan setelah teman-teman semuanya presentasi. Jadi akan saya jelaskan sedikit dan nanti saya berikan tugas, tapi ini bukan tugas UAS, tapi tugas harian ya. Ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.